Ini dulu ke Pak Ustadz dulu. Nggak lihat Pak Ustadz masuk, kita ketawa-ketawa. Make host. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo bisa dimulai. Saya nggak berani salam, jadi karena seru. Ustaz, Afwan. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Ini mengganggu keseruan itu kan nggak boleh. Jadi Besar Ustaz. Ada 3 yang nggak boleh diganggu ya Ustadz ya. Orang lagi kerja, orang lagi makan, orang lagi tidur. Kalau kerjanya makan tidur, nggak boleh diganggu juga. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba. Radina billahi rabba. Islami dina. Islami dina. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilman nafi'an. Rabbana zidna ilman nafi'an. Warzuqna fahman wasi'an. Warzuqna fahman wasi'an. Warzuqna fahman nabiyyin. Allahumma Nabiyyin. Wa hifdzal mursalin. wa hifdzal mursalin Ilhamal malaikatil muqarrabin. wa ilhamal malaikatil muqarrabin Ya arhamar rahimin. bi rahmatika ya arhamar rahimin. Oke, baik. Tadi ada yang bertanya ya tentang slide yang kemarin ini buat apaan? Ya. Ini ya Pak, tadi udah dibantu sama Mbak Lisa fiil yang terakhir yang yang ini kalau yang ditanyain tadi itu apa namanya contoh-contoh dari yang fiil 3 huruf ya, fiil yang 3 huruf. Jadi kalau yang 3 huruf itu sama yang lebih dari 3 huruf itu perlakuannya sedikit berbeda ya, perlakuannya sedikit berbeda. Pertama, kalau untuk mencari fiil, kalau yang 3 huruf itu fiil madhi, fiil mudhari'nya sudah dari sananya ya, jadi kita nggak bisa otak-atik. Jadi kita dapat satu paket fiil madhi sama fiil mudhari' sekaligus untuk pola yang 3 huruf. Kemudian yang hanya bisa kita bikin sendiri itu hanya fiil amar. Ya. Jadi kalau fiil amarnya baru kita bisa bikin sendiri, sedangkan untuk fiil madhi dan fiil mudhari'nya itu satu paket. Dia nggak bisa kita pisahkan. Makanya kemarin kalau yang pola yang 3 huruf itu langsung sampai ada apa namanya ada pasangannya ya, ada pasangannya seperti ini. Nah, jadi untuk yang 3 huruf kita memang dapatnya satu paket. Jadi fiil madhinya bunyinya bagaimana, fiil mudhari'nya bunyinya bagaimana. Tugas kita itu hanya mencocokkan kira-kira ini polanya ikut yang pola keberapa. Nah, itu ya. Jadi kami misalkan pola ke-1 itu fiil madhinya menggunakan tengahnya fathah, kemudian mudhari'nya tengahnya dhammah. Fa'ala yaf'ulu. Kemudian untuk pola yang kedua, kita juga cuma melihat huruf tengahnya pada fiil madhi dan fiil mudhari. Kalau 2 itu fiil madhinya fa'ala sama kayak nomor 1, cuman bedanya di fiil mudhari'nya. Kalau 1 yaf'ulu, kalau mudhari'nya yang kedua itu yaf'ilu. Begitu pula untuk pola yang ketiga. Pola yang ketiga itu sama semuanya, fiil madhinya kebetulan masih sama, masih fathah semua,
tapi bedanya di fi'il mudhari'nya, yaitu yaf'alu. Kalau satu yaf'ulu, kalau dua yaf'ilu, kalau tiga yaf'alu. Jadi fi'il madinya sama semua, 1, 2, 3. Bedanya ada di mudhari. Ini pasangannya. Nah, ini urutan ini berdasarkan apa? Urutan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini berdasarkan banyak atau tidak, banyak atau sedikitnya digunakan di dalam bahasa Arab. Jadi kalau boleh dibilang, pola nomor 1 ini paling banyak. Yang paling banyak digunakan dan paling banyak kita bisa jumpai di dalam kosakata bahasa Arab. Model-model fi'il madhi dan fi'il mudhari sepasang ini paling banyak, yaitu pola pasangan yang pertama, yaitu fi'il madhinya fa'ala menggunakan fathah huruf tengahnya, dan kemudian yaf'ulu yang huruf tengahnya menggunakan dhamma. Kemudian yang pola keempat ini fi'il madhinya fa'ila, kemudian fi'il mudhari'nya yaf'alu. Jadi kalau untuk fi'il madhi fa'ila ini, dia hanya terjadi 2 kali, yaitu pola keempat dan pola keenam. Apa bedanya 4 sama 6? Bedanya tentu kalau fi'il madhinya sama, pasti bedanya di mudhari'nya. Kalau 4 ini fi'il madhinya fa'ila, tapi fi'il mudhari'nya fathah, yaf'alu. Sedangkan untuk pola keenam sama seperti pola 4, fi'il madhinya menggunakan kasroh fa'ila, tetapi bedanya di fi'il mudhari'nya, yaitu yaf'ilu. Jadi dua-duanya kasroh. Kalau yang keempat ini fa'ila yaf'alu, masih fathah mudhari'nya. Sedangkan 6 ini fa'ila yaf'ilu. Jadi kalau fi'il mudhari'nya itu fa'ila menggunakan kasroh, maka pilihan mudhari'nya cuma 2, yaf'alu pada pola keempat atau yaf'ilu pada pola keenam. Sedangkan untuk fi'il madhi yang menggunakan dhammah, dia tidak punya pilihan kecuali yaf'ulu, dhammah juga pada mudhari'nya. Nah, ya, jadi fa'ula ini hanya sekali. Jadi kalau kita menemukan fi'il madhi fa'ula yang pola huruf tengahnya itu dhammah, maka tidak mungkin huruf tengah pada mudhari'nya itu kasroh. Tidak mungkin pula fathah. Jadi hanya satu pilihan, yaitu fa'ula yaf'ulu. Nah, memang susunannya seperti ini berdasarkan banyak atau sedikitnya pemakaian di dalam bahasa Arab. Nah, kemudian tadi sepertinya yang ditanyakan itu adalah contoh-contohnya ya. Contoh-contohnya. Kalau kita sudah mengetahui pola-pola pasangan yang pada pola fi'il madhi yang 3 huruf, baru kemudian kita terapkan di dalam contoh-contohnya. Seperti ini ya. Jadi misalkan seperti roja'a yarji'u, maka kita cuman hanya bisa menebak kalau roja'a yarji'u ini pola berapa, pola 2, seperti itu. Nah, itu ada di slide yang ditanyakan tadi, Bu. Iya. Nah, jadi itu contoh-contoh dari dari mulai yang 2 halaman pertama, 2 slide pertama itu adalah hanya mengidentifikasi pola keberapa. Nah, seperti ini. Jadi yang perlu dilihat mananya? Ini huruf tengahnya nih, yang sudah saya kasih garis merah ini, lingkaran merah ini, roja'a yarji'u. Kita perhatikan huruf tengahnya. Jimnya fathah ketika madhi dan ketika mudhari ini jimnya kasroh. Roja'a yarji'u, maka ini adalah pola kedua. Kemudian alima ya'lamu. Ketika madhi huruf tengahnya kasroh, alima. Tapi ketika mudhari dia ya'lamu fathah, maka ini adalah pola keempat. Nah, dan seterusnya seperti itu. Ini sampai 2 slide ya, 2 halaman. Nah, baru kemudian slide yang ketiga dan slide yang keempat, halaman ketiga dan halaman keempat, itu kita latihan membuat fi'il amar. Kenapa latihan membuat fi'il amar? Seperti yang tadi kita singgung bahwa untuk pola yang 3 huruf ini, kita hanya bisa membuat fi'il amar. Sedangkan fi'il madhi dan fi'il mudhari'nya sudah paket dari sananya, dari orang Arabnya. Kita tidak bisa ngarang, kita tidak bisa bikin pasangan sendiri, nggak bisa. Jadi misalnya seperti ini, kataba ya dari dulu sampai kapanpun, nanti fi'il mudhari'nya yaktubu. Kemudian kalau qara'a, fi'il mudhari'nya pasti yaqra'u. Tidak akan pernah mungkin yaqru'u, tidak akan pernah mungkin yaqri'u.
Jadi sudah pasti yaqra'u. Jadi tugas kita itu hanya sekedar menebak ini pola berapa, 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Nah, jadi kalau untuk pasangan-pasangannya ini sudah dari sananya. Makanya di dua slide yang pertama atau 2 halaman yang pertama itu contoh-contoh kita menebak dia pola berapa cocoknya. Sedangkan untuk slide yang ketiga dan keempat, untuk halaman ketiga dan keempat, kita coba membuat fi'il amar. Nah, sebagaimana yang sudah kita pelajari, untuk pola yang fi'il madhinya 3 huruf, membuat fi'il amar itu mengacunya hanya pada fi'il mudhari. Jadi meskipun fi'il madhinya mau fathah, mau kasroh, mau dhammah, itu tidak perlu kita lihat. Yang perlu kita lihat hanya fi'il mudhari'nya saja. Maka menjadi irji'. Artinya apa? Kalau pada fi'il mudhari'nya itu kasroh, maka fi'il amarnya pasti kasroh ini, tengahnya. Kalau fi'il mudhari'nya itu fathah, lamnya ini, maka pasti fathah ketika fi'il amar. I'lam. Ya'lamu, i'lam. Jadi fi'il amar itu hanya mengacu pada fi'il mudhari'. Tidak mengacu kepada fi'il madhi. Ya, fi'il madhi sudah nggak perlu tidak perlu dilirik lagi untuk membuat fi'il amar karena modalnya hanya fi'il mudhari'. Itu contoh-contohnya. Nah, kalau yasjudu ya usjud dan seterusnya ya. Yadlimu, idlim dan seterusnya. Mana sudah ditangkap, Bu? Ya, sudah lebih jelas. Nanti dipelajari lagi. Ya. Nah, ini sebenarnya sih bagusnya ada PR-nya nih, ada itu. Aduh, Pak Ustadz. Ya, nggak perlu nge-PR sebenarnya. Ya, latihan itu sebenarnya untuk ini, untuk apa namanya, Refresh. refresh. Jadi mengulang-ulang saja sebenarnya, cuman berbeda kasus, kosakatanya diganti, tapi rumus-rumusnya sama, apa namanya, relnya masih sama. Oke. Kalau Nah, jamak muzakkar kemana, Pak? oh, jamak muzakkar itu babnya isim. Oh, isi ya. Ya, jadi gini, kalau kita sedikit mundur lagi ya, sedikit mundur lagi. Nah, isim itu kan kita juga sudah tahu, sudah kita pelajari mengenai ciri-cirinya, ya kan? Nah, isim itu kemarin ciri-cirinya ada tanwin, ya kan? Kemudian ada apa namanya? Ada al, kemudian ada Pada isi. didahului harf jar, kemudian yang berikutnya itu bisa disandarkan, gitu kan? Bisa disandarkan. Itu apa namanya? Itu adalah ciri-ciri isim. Ketika kita sudah yakin bahwa kata yang sedang kita hadapi itu adalah isim, bahwa kata yang sedang kita hadapi itu isim, maka isim itu nanti, nah seperti ini kan? Ya nggak apa-apa, bagus kalau ada pertanyaan, jadi biar paham betul sebelum kita lanjutkan terus ya. Nah, jadi setelah kita tahu ini adalah isim, di mana isim itu adalah selain fi'il dan selain harf dengan ciri-cirinya. Kalau ciri fisiknya isim itu adalah tanwin, kemudian ada alnya, yang berikutnya apa namanya didahului oleh salah satu harf jar. Harf jar itu kata depan. Kemudian yang keempat itu bisa mudhaf atau disandarkan kepada isim berikutnya dengan ciri maka isim yang disandari itu jatuh ya ke bawah. Rasulullahi, Allahinya jatuh, maka Rasul ini berarti disandarkan. Ketika disandarkan maka pasti isim. Ya, kenapa itu menjadi tanda isim? Penyandaran karena kalau sudah disandarkan itu tidak boleh menyandang tanwin atau tidak boleh menyandang al. Kita coba lihat tadinya di sini sebelum disandarkan, sebelum digabungkan, sebelum disatukan, ini Rasulun pasang tanwin. Begitu disatukan, maka tidak boleh tanwin. Untuk yang kedua, sebelum disatukan menggunakan al. Tapi begitu disatukan maka alnya pun harus dicopot. Jadi mudhaf atau disandarkan atau digabungkan dengan kata sesudahnya itu ada syaratnya. Syaratnya adalah tidak boleh ada tanwin dan juga tidak boleh ada al. Sehingga kalau kita mengandalkan tanwin dan al, pasti kita susah untuk menamakan bahwa dia adalah isim. Maka mudhaf itu menjadi salah satu dari ciri isim. Karena fi'il nggak bisa disandarkan. Yang bisa disandarkan itu hanyalah isim. Nah, setelah kita tahu 4 ciri kata apa namanya isim,
Maka yang perlu kita tahu selanjutnya adalah bahwa isim itu ada dua jenis. Ada dua jenis, ada yang maskulin, ada yang feminin. Ada yang untuk laki-laki, ada yang perempuan. Yang laki-laki atau maskulin biasa disebut diistilahkan dalam bahasa Arabnya itu mudzakkar. Kemudian kalau untuk perempuan atau feminin itu diistilahkan dengan muannats. Kemudian waktu itu kita coba buat pertanyaan sendiri. Kenapa sih di dalam bahasa Arab itu perlu ada dua jenis mudzakkar dan muannats? Kenapa harus ada maskulin dan feminin? Atau dalam bahasa Indonesia tidak ada, dalam bahasa Inggris pun tidak ada, hanya she sama he misalkan. Kenapa di dalam bahasa Arab itu ada muannats mudzakkar, ada feminin dan maskulin? Maka jawabannya salah satu fungsi adanya mudzakkar dan muannats itu adalah untuk bisa dibuat bentuk jamaknya. Kenapa begitu? Karena kalau untuk membuat jamak di dalam bahasa Arab itu terlebih dahulu harus melalui satu pertanyaan. Apakah isimnya itu mudzakkar atau muannats? Kenapa begitu juga? Karena untuk yang mudzakkar itu punya rumus tersendiri untuk membuat jamak, begitu pula untuk yang muannats juga punya rumus tersendiri yang berbeda dari rumus mudzakkar. Oleh karena itulah maka jamak itu ada jamak mudzakkar, ada jamak yang muannats. Ya. Gimana? Sudah nyambung atau belum? Udah, yang ini tadi yang Ya, jadi kalau jamak mudzakkar itu nanti kita babnya itu bab ketika membahas isim. Ya, jadi ada jamak mudzakkar, berarti isim yang dijamakkan tapi dia basicnya mudzakkar. Kemudian kalau jamak muannats berarti isim yang dijamakkan dengan berangkat dari muannats. Nah, itu menggunakan rumus yang berbeda. Nah, itu jamak mudzakkar sama jamak muannats. kalau tunggalnya mufrad ya Pak. Kalau tunggalnya Oh ya, betul. Kalau tunggal itu bahasa Arabnya mufrad. Ya, mufrad. Itu tunggal namanya. Jadi kalau tunggalnya itu mudzakkar, maka jamaknya menggunakan jamak mudzakkar. Jadi mufradnya mudzakkar, nanti jamaknya jamak mudzakkar. Kalau mufradnya muannats, maka nanti jamaknya pun jamak muannats. Nah, kemudian di dalam bahasa Arab itu juga agak sedikit berbeda dengan bahasa lain, bahwa ada istilah untuk dua. Jadi kan tadi kan mufrad itu tunggal, sedangkan jamak ya jamak, karena memang jamak itu bahasa Arab ya. Jamak dari kata jamaah. Nah, sedangkan konsep jamak di dalam bahasa Arab itu adalah harus lebih dari dua. Konsep jamak dalam bahasa Arab itu adalah lebih dari dua, sehingga dua itu dibilang jamak ya belum jamak. Dia sudah lebih dari satu, sudah bukan tunggal lagi. Karena sudah dua, maka dia bukan tunggal. Tetapi dia belum juga sampai ke jamak. Sehingga di dalam bahasa Arab itu, dua punya istilah tersendiri, yaitu tasniyah. Nah, kemarin ya. Nah, untuk tasniyah ini, karena tidak masuk dalam tujuan adanya pembedaan mudzakkar muannats, maka rumus yang digunakan itu sama antara muannats dan mudzakkar. Artinya, rumus yang sama itu adalah bahwa antara mudzakkar dan muannats untuk menjadikan makna dua atau tasniyah itu tidak ada perbedaan. Sama saja. Mudzakkar juga begitu rumusnya, yang muannats pun begitu juga rumusnya. Belum ada pembedaan, belum ada pemilahan. Baru kemudian pada bentuk jamaklah ada pembagian, ada pemilahan antara yang mudzakkar dan yang muannats. Oke, ada yang belum jelas? Ya memang harus diulang-ulang ya. Harus diulang-ulang. Ada bagian mana lagi yang belum jelas? nanti yang ini dikasih PDF-nya ya Pak, kalau boleh. Yang isim. Jadi pakai kayak gini, jadi alurnya jadi jelas gitu. Kadang saya pikir, ini apa sih isim, harf, terus gitu. Jadi nanti dikirim ulang semuanya, diurutkan ya.
Selama Oh ini kan iya. panggilan tunggalan. Jadi Ya, nggak terserak gitu, Pak. diurutkan. Atau mungkin Pak Ustadz kalau boleh kirimnya PDF-nya di dalam satu urutan itu mungkin lewat email kali ya. Jadi nanti saya kirim lewat email. Jadi urutannya jadinya mungkin lebih jelas kali ya. Iya. Terus kalau Bapak jelasin, kita udah pegang itu enak ya. Jadi Ya, tahu ya. arahnya, alurnya gitu. Ya, sebenarnya sekarang di Wika pun sudah bisa memfasilitasi semua file sih ya. Jadi sama. Ya. Nah, Oh ya. sama aja, nggak apa-apa deh kalau gitu dikirim lewat itu kali ya, lewat Jadi WA aja. Nanti di apa namanya diurutkan ya. Oh ya, diurutkan, ya boleh. Benar. Biar nanti runut. Kalau kemarin kan memang kita lagi belajar apa, kirim itunya. Kita belajar apa, cuma nggak tahu nih urutannya di mana. Iya betul. Iya. golongan Biar isi. nggak malas nih muridnya Pak Ustadz. Ya nggak boleh malas. Iya. Ya semangat. Harus dilawan ya. Harus dilawan. Ya. Jadi sebenarnya begini. Jadi ya apa ya namanya? Ya belajar itu sebenarnya tujuannya untuk bisa. Yang penting bagaimana endingnya itu bisa. Bagaimana caranya ya, bisa kita dapat dengan segala cara. Tapi yang penting endingnya adalah bisa. bisa juga banyak karena harus banyak bertanya. Ya apa silahkan. Banyak bertanya silakan. Bapak kalau yang kalian beriman, terus mereka beriman, itu fi'il mudhari ya Pak ya? Kalian mendirikan. Oh iya, betul. Itu contoh dari perubahan pada fi'il mudhari. Di mana fi'il mudhari itu kan harus ada tambahan alif di depan. Nah, kebetulan di situ kan ada perubahan di depannya ya, ada kata yang berubah jadi ya, berganti ta, kemudian berganti nun, kemudian berganti hamzah, ya. Itu adalah contoh perubahan dari fi'il mudhari. Tapi itu baru ini ya, baru sepotong ya. Nanti kita akan perdalam lagi khusus tentang bab fi'il mudhari. Karena fi'il mudhari itu butuh pembahasan khusus. Karena dia, ya, jadi fi'il mudhari itu agak sedikit berbeda dengan fi'il madhi dan fi'il amr. Ya, sampai nanti ada pembahasan khusus dan ada pembagian khusus untuk fi'il mudhari. Ya, mungkin yang sudah tahu Bu Ani. Nah, jadi ada fi'il mudhari dibagi-bagi, dipilah-pilah lagi. Ya, tapi itu jadi modal itu ya. Nanti yang seperti mereka beriman, kalian beriman, seperti itu ya. Na'budu, a'budu, ya'buduna, ta'buduna. Nah, itu adalah modal awal. Yang penting kita sudah familiar dulu tentang perubahannya, baru kemudian pembagiannya, kemudian kaidah-kaidahnya nanti di belakang. Kita akrabkan dulu dengan perubahannya, dengan karakternya masing-masing, baru kemudian nanti rumusnya di belakang. Nah, Yang penting tahu ini lagi ngomongin yang mana sih gitu. Jadi nggak nyasar gitu Pak. iya betul. Jadi, Tapi itu good idea tuh nanti dikirim dalam satu diktat yang udah diurutin. Jadi nanti kita ngikutinnya alurnya mudah. ya itu masih PR saya itu. Ya. Saya untuk kalau yang lama sudah jadi, cuman saya baca ulang kayaknya butuh perbaikan. Iya. Tapi nggak apa-apa kalau nanti dikasih yang lama dulu nggak apa-apa. Baik, ada pertanyaan lagi yang belum paham? Yang sudah kita pelajari ya. Jadi kita itu sekarang sudah belajar ke fi'il ya. Jadi kita kan berangkat dari kata. Kita itu berangkat dari kata. Nah, kata itu seperti yang sudah kita pelajari di dalam bahasa Arab itu ada 3 macam. Yang pertama adalah isim, kemudian fi'il dan harf. Isim, fi'il dan harf. Nah, harf sudah kita anggap tahu lah karena dia adalah baku ya. Dia kata depan, bisa juga kata sambung. Kemudian fi'il, kata kerja. Kemarin yang sudah kita contohkan adalah sekilas ya, pengenalan tentang fi'il itu adalah fi'il mudhari seperti tadi yang disebutkan Bu Sinta tadi ya. Ada yu'minuna, tu'minuna,
kemudian ada yunfikuna, kemudian ada na'budu, ya'buduna. Nah, itu adalah salah satu atau bagian dari contoh-contoh fi'il mudhari atau fi'il yang mewakili fi'il secara keseluruhan. Kemudian yang berikutnya adalah isim. Isim itu yang penting selain kata bersambung dan juga selain kata kerja. Nah, kalau kita dengan pernak-perniknya tentu saja bahwa isim itu nanti dibagi ada mu'annas mudzakkar, kemudian isim itu bisa dijamakkan, bisa ditasniahkan dengan apa namanya dengan karakternya masing-masing. Nah, setelah kita nanti sudah bagus tentang pengetahuan kata, maka kita akan mempelajari kalimat. Nah, gitu ya. Kalau sudah mulai belajar kalimat itu ya agak lumayan juga ya. Ya bisa agak santai, tapi bisa juga agak mengernyitkan dahi. Jadi ya tergantung kitanya. Tapi mestinya lebih santai, karena kalimat itu tinggal menerapkan rumus-rumus sebelumnya. Asalkan dengan catatan itu, rumus-rumus yang sebelumnya tentang kata, penggalan-penggalan kata itu kita sudah kuasai. Jadi nanti tinggal enaknya kalau sudah mempelajari tentang kalimat. Karena kalimat itu nanti tugasnya cuma di ngasih harokat, ngasih baris. Yang gundul-gundul itu kasih baris. Itu tugasnya bikin kalimat. Jadi yang selama ini kita tahu bahwa ini itu Arabnya Arab gundul. Sebenarnya gundul itu kan karena nggak perlu harokat. Masa ya Ustaz? Kalau nggak perlu harokat, ngapain juga dikasih harokat gitu ya. Nah, cuman mungkin barangkali hanya Al-Quran sama hadis itu yang kasih harokat biasanya karena dikhawatirkan bisa salah baca. Makanya Al-Quran itu masih full harokatnya. Hadis pun di dalam banyak kitab hadis, kitab-kitab induk hadis, kitab Bukhari, Muslim dan lain-lain itu semuanya kalau pas apa namanya teks utama dari hadisnya pasti dikasih harokat. Nah, karena salah baca sedikit sudah salah makna. Oke. Nah, kemudian kita bahas isim sudah selesai kemarin dengan kita mempelajari tentang tanda-tandanya, kemudian muannas mudzakkar, kemudian bisa kita bikin tasniyah bermakna dua, dan juga kita bisa membuat makna jamak dengan kriteria ada jamak mudzakkar, ada jamak muannas. Nah, baru kita perdalam fi'il. Nah, gitu ya. Kita sekarang posisinya masih belajar kata, tetapi fokus ke fi'il. Fi'il itu apa sih? Fi'il itu kata kerja. Lebih dalam lagi, fi'il itu ada berapa? Fi'il itu ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari, ada fi'il amar. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui dia fi'il madhi, mudhari atau amar? Nah, itu kita membaginya menjadi dua. Ada pola fi'il yang 3 huruf, ada pola fi'il yang lebih dari 3 huruf. Nah, yang kita contohkan tadi dan yang ditanyakan tadi mengenai slide contoh-contoh tadi itu adalah contoh-contoh yang semuanya dari fi'il yang berpola 3 huruf. Padahal fi'il itu bisa lebih dari 3 huruf. Nah, lebih dari 3 huruf itu paling banyak 6. Ya, jadi paling banyak itu 6. Nggak mungkin 7, nggak mungkin 8. Jadi paling banyak itu polanya 6 huruf. Nah, tetapi kenapa kita cuma bagi 2 saja? Padahal ada 3 huruf, ada 4 huruf, ada 5 huruf, ada 6 huruf. Kenapa kita cuma coupling jadi 2? Yang pertama, couplingan yang pertama adalah fi'il yang berpolakan 3 huruf, dan yang kedua adalah fi'il yang berpolakan lebih 3 huruf. Karena yang lebih dari 3 huruf, di mana lebih dari 3 huruf itu akan mencakup 4 huruf, 5 huruf, dan 6 huruf, itu rumusnya jadi 1. Jadi kebetulan 4, 5, 6 itu rumusnya jadi 1. Oleh karena itulah maka kita cukup bagi 2 saja, yaitu fi'il yang lebih yang 3 huruf dan fi'il yang lebih dari 3 huruf. Kenapa ini juga 4, 5, 6 ini disatukan? Selain rumusnya juga sama, basicnya pun sama. Jadi meskipun itu 4 huruf, tetap basicnya 3. 5 huruf juga dasarnya 3, yang 6 huruf pun 3. Berarti selebihnya atau kelebihan dari 3 itu adalah tambahan, ya, tambahan. Nah, tambahannya itulah yang harus kita kenali. Dengan tambahan kita kenali, huruf-huruf tambahan kita ketahui, maka dengan sendirinya sisanya itu pasti huruf asli, huruf dasar.
Nah, pertanyaannya adalah kenapa kita perlu tahu mana tambahan dan mana kata dasarnya? Oh, tentu itu adalah untuk agar kita bisa mencari makna kata tersebut di dalam kamus. Kalau kita tidak tahu, belum tahu maknanya, kita mau tanya juga nggak ada yang kita tanya, tapi kita punya satu modal, cuma punya kamus. Maka untuk mencari di dalam kamus harus kita mengetahui kata dasarnya. Kalau kita tidak tahu kata dasarnya, nggak akan ketemu itu. Kata tersebut, kata yang kita mau, kita maksud itu tidak akan pernah ketemu di dalam kamus. Oleh karena itulah maka perlu kita kenali tambahannya apa saja. Jadi cara berpikirnya itu adalah bahwa mau 4, mau 5, mau 6, tetap basicnya 3. Jadi yang perlu kita ketahui di luar kepala ya, kita kenali di luar kepala itu adalah tambahannya. Jadi kalau yang 4 huruf ya, yang 4 huruf itu tambahannya itu cuma 1 pasti kan? 3 plus 1. Nah, tambahannya itu cuma 1. Dan tambahan 1 itu tidak pernah keluar dari 3 macam ini. Jadi ada yang tambahannya menggunakan tasydid di tengah atau syiddah ya. Boleh diistilahkan tasydid, boleh, syiddah, boleh, sama aja. Atau gampangannya kalau pakai bahasa kita sendiri double ya, huruf double. Jadi pola yang pertama adalah mendoublekan huruf tengah. Jadi cari tasydid di tengah. Jadi ini dihitung 1 ya. Tasydid itu dihitung 1 huruf lagi. Yang ini ada seperti angka 3 di atas ini, itu huruf double. Jadi dia dihitung 2. Jadi huruf A-nya ini dihitung 2. Jadi fa'ala ini 4 huruf. Basicnya, dasarnya, huruf dasarnya adalah fa, ain, sama lam. Tambahannya apa? Tambahannya adalah menduakan ain, mendabelkan ain. Mendabelkan huruf tengah. Nah, kemudian yang kedua adalah tambahan alif di huruf pertama, dipanjangkan huruf pertamanya. Fa'ala. Jadi yang perlu kita perhatikan yang ini, yang warna merah. Ya, yang warna merah. Ini alif, ini hamzah. Tidak ada tambahan selain huruf-huruf ini. Jadi kalau 4 huruf itu nggak ada tambahan ta. Kalau 4 huruf nggak ada tambahan, nggak ada. Ya tambahannya kalau nggak tasydid alif sama hamzah. Ya, oke, kita lanjutkan. Yang 5 huruf sekarang. Kalau 5 huruf, kalau dasarnya 3 berarti tambahannya berapa? 2. Nah, 2 itu yang harus kita kejar dan harus kita ingat kalau bisa di luar kepala. Karena ini kan cuma 4 ini. Jadi 2-2 gitu ya. Ta sama tasydid, ta sama alif, kemudian hamzah sama ta, kemudian hamzah sama nun. Di luar itu tidak ada. Di luar itu tidak ada. Jadi nggak ada tambahan huruf qaf, itu nggak ada. Nggak ada tambahan huruf apa lagi. Huruf ba itu nggak ada. Jadi tidak akan keluar dari tambahan ta sama tasydid, ta sama alif, hamzah sama ta, hamzah sama nun. Jadi mungkin barangkali lebih mudahnya diingat-ingat ini ya, contohnya ya, contoh polanya maksudnya. Jadi misalkan tafa'ala, ifta'ala, ifta'ala. Ini kita tutup mata aja, kita hafalin aja ya, cuma berapa ini? Cuma 8 kan? 4 itu misalkan kita hafal, coba fa'ala, diingat-ingat bunyinya saja. Nanti dengan sendirinya akan ingat apa namanya tambahannya. Yang 4 itu fa'ala, dan af'ala. Nah, selesai. Itu ya. Jadi diingat-ingat di luar. Dia kalau ada sempat menghafal bagus. Jadi diingat-ingat saja. Fa'ala, dan af'ala. Kemudian yang 5 huruf tafa'ala, ifta'ala, sama infa'ala. Nah, kemudian untuk yang 6 huruf itu istafa'ala. Oke. Nah, jadi kalau ini sudah dikirim ya yang kemarin? Udah. Udah. Nah, baik, nanti bisa dijadikan ini ya. Dijadikan contekan kalau kita latihan nanti. Nah, seperti ini tafa'ala, ini tambahannya ta sama tasydid di tengah. Ta di depan, kemudian tasydid di tengah. Kemudian yang kedua, ini juga masih sama, aslinya 3, tambahannya 2, yaitu ta sama alif. Tafa'ala. Sebenarnya lebih mudahnya begini. Ini yang dua urutan pertama ini. Dua urutan yang pertama ini sebenarnya pergeseran dari 4 huruf. Nih coba kita lihat. Tinggal tambahin Cuma tak ya. ditambah tak saja. Ini bergeser, geser aja.
Ini fa'ala, ini ditambah tak menjadi tafa'ala. Tafa'ala. Ini fa'ala, digeser lagi ditambah tak menjadi tafa'ala. Tafa'ala. Mungkin lebih bisa untuk memudahkan ya. Jadi ini geser-geser aja untuk yang dua yang pertama. Nah, dua yang pertama. Kemudian yang ketiga, ini dia ifta'ala. Jadi ada hamzah di depan, kasroh. Kemudian ada tak yang diselipkan di tengah. Ya, tak. Ya, ada sisipan tak di tengah. Kemudian untuk yang berikutnya, yang infa'ala, ini kebetulan gandeng di depan tambahannya. Hamzah sama nun. Ya, hamzah sama nun. Kemudian untuk yang 6 huruf, ini sebenarnya masih ada 3 lagi, tapi yang selanjutnya itu tidak terlalu sering dimunculkan ya di dalam bahasa Arab. Jarang sekali yang mengikuti pola itu, sehingga untuk sementara saya pangkas. Jadi mending kita mengingat yang sering-sering muncul saja daripada mengingat yang jarang muncul. Itu menghabiskan memori dan menambah bingung gitu. Orang yang sering-sering muncul saja kadang-kadang masih bingung, apalagi jarang-jarang. Ibaratnya gitu, ketemu orang yang sering ketemu kadang-kadang masih lupa, namamu siapa ya? Lupa. Nah, apalagi yang jarang ketemu gitu. Oke. Ingat. Ya, lupa itu tidak ingat. Nah, kita coba contohkan begini. Nah, coba nanti dibuka itunya, rumus yang tadi di catatannya masing-masing. Kemudian kita mencoba untuk mengenali tambahan dan polanya seperti ini. Saya kirim lagi ya kalau mau buka di itu. Buka di mana? Ya, sudah tertimbun ya. Ya, sudah saya kirim. Barusan saya udah kirim nih ke grup WA. Udah difoto nih. Udah Apa? difoto. Udah difoto. Oh, udah difoto, ya benar. Shortcut. Yang ini cuma 1 lembar kan Pak Ustadz? Iya, 1 lembar. Baru 1 lembar ya, baru 1 lembar. Karena kita baru. Iya. Iya, baru 1 lembar. Mbak Norma, jangan banyak-banyak dulu, Mbak. Ya, maksudnya kalau untuk fi'il madinya 1 lembar cuma. Aja. Maksudnya lembar kedua itu fi'il mudhari'nya, lembar ketiga itu fi'il amrnya maksudnya. Jadi, wah 1 lembar gimana, ini lembar kedua? Bukan, cuma 1 aja. Oke, coba kita kenali tambahannya, biar nanti kita bisa mencari huruf aslinya. Jadi kenali tambahannya aja. Karena aslinya 3, tambahannya 1, 2, atau 3. Kita contohkan misalkan, nih. Ini bunyinya apa ini? Kabbaro. Kabbaro itu berapa huruf? 4. 4. Kalau 4 berarti tambahannya berapa? Tasdid. 1. Apa tambahannya? Tasdid. Tasdid ya. Jadi nanti nyarinya ya kaf, ba, ro gitu saja. Huruf aslinya ya. Kaf, ba, sama ro. Jadi tasdid itu abaikan. Untuk mencari kata dasar, tasdid itu kita abaikan sementara. Ya, baik. Kemudian misalkan ini bacanya apa? Anzala. Anzala itu berapa huruf? 4. Nah, kita cari rumus yang tadi. Yang 4 huruf itu kira-kira kalau dicocokkan dengan kata ini, kira-kira tambahannya huruf yang mana? Hamzah. Hamzah, betul. Ini Hamzah. Kemudian kita cari lagi. Misalkan oke, ini bacanya apa? Baro itu berapa huruf? 5. Kalau 5 pasti tambahnya berapa? 2. Nah, kita kejar 2 itu. Apa saja 2 tambahan? Tak sama ba. Tak sama tasdid ya. Mendabelkan huruf ba berarti kalau kita mau nyari di kamus, huruf apa yang kita cari? Dabaro. Betul. Dal, ba, sama ro. Oke. Kemudian ini ha, bacanya? Hasaba. Berapa huruf? Hasaba. 4. 4. Oke. Kalau 4 berarti tambahnya 1. Apa 1? Alif. Ya. Jadi kalau sudah tambahan itu tidak perlu kita masukkan dalam pencarian.
Ya, yang kita masukkan dalam pencarian itu adalah hanya ha, sin, sama ba. Ba. Oke, kemudian bacanya. Istakbaro. Nah, sekarang dihitung nih ada berapa huruf. Ada berapa huruf betul? 6. 6. Oke, kalau 6 itu berarti aslinya 3 tambahannya. 3. Nah, ini paling mudah nih. Langsung di belah tengah itu. Paling kiri. Yang Paling kiri. Tiga Iya, huruf. 3 huruf pertama. 3 huruf pertama tambahannya berarti kata dasarnya apa? Istakbaro. Kabar. Kabaro. Nah, berarti begini. Antara kata ini, istakbaro, dengan kabbaro itu punya kata dasar yang sama. Oh iya. Ya kan? Punya Iya. kata dasar yang sama, tetapi karena polanya berbeda, nanti efek maknanya punya perbedaan sedikit. Tapi meskipun ada perbedaan efek makna, tetapi nanti makna basicnya ada kesamaan. Artinya apa Pak Ustadz? Kabaro? Besar Ustaz. Ya, Besar apa? kan Allahu Akbar. Kabir. Allahu Akbar. Dari kata kabir. Kabir apa kabir? Oh, oke. Besar. 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 Nah, kalau kabbaro artinya apa? Merasa besar. Ya, tapi tetap basicnya besar ya. Kali. Kalau kabbaro itu membesarkan, Besar. Oke. mengagungkan, membesarkan. Mhm. Tapi kalau istakbaro merasa besar, Kegeeran. sombong. Hmm. Ya, jadi tetap punya apa? Punya benang merah. Gitu. Kata dasarnya besar. Ya, kalau kata dasarnya itu sama, dengan perubahan pola itu pasti ada benang merah. Jadi meaningnya beda banget ya Pak Ustaz. Iya, betul. Tapi kan basicnya sama tuh kan? Ya, Basic kata dasarnya itu kan penggunaannya pasti akan berbeda. Oleh karena itulah maka nanti di ujungnya nanti kalau kita sudah familiar dengan perubahannya, kita akan mempelajari kalau pola ini nanti efek maknanya apa, kalau pola ini nanti efek maknanya apa. Itu akan bisa kita ketahui. Jadi ketika memaknakan itu, ini kata dasarnya sama kok bisa ininya berbeda, penggunaannya berbeda, maksudnya berbeda. Itu karena polanya begini. Nah, ini dua pola saja sudah berbeda kan? Kabbaro sama istakbaro. Meskipun sama-sama ada besarnya, cuma satunya membesarkan, satunya merasa besar. Kan kesannya negatif itu merasa besar. Iya. Tapi kalau kabbaro itu seakan-akan kita itu tawadhu, kita membesarkan Allah, mengagungkan Allah. Kita yang posisinya di bawah, tidak ada apa-apa. Tapi kalau istakbaro itu posisi kita merasa di atas, merasa besar. Jadi ada sedikit berbeda ya. Oke, contoh lagi. Ya, apa bacanya? Ijtihada. Ada. Langkah pertama itu dihitung berapa huruf? 5. 5. Kalau 5 itu berarti tambahannya berapa? 2. 2. Nah, cari 2 itu apa saja tambahannya? Hamzah sama ta. Hamzah sama ta. Berarti kata dasarnya apa? Jahada. 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 Oke, jahada itu nanti bisa bermakna jihad, bisa bermakna ijtihad, ya kan? Bisa macam-macam nanti. Kata dasarnya sama, tapi ketika polanya berbeda nanti punya konotasi yang berbeda. Kalau jihad sama ijtihad itu sedikit berbeda. Karena kata dasarnya ada juhad. Juhad itu bisa apa namanya? Payah, lelah. Ya, lelah itu karena apa? Karena mengerahkan segala kemampuan. Makanya ada istilah, pernah dengar kita istilah ijtihad? Iya. Ya, pernah. Nah, seringkali kalau ijtihad itu dikaitkan dengan apa? Berpikir. Iya. Jadi karena mengerahkan semua daya kemampuan untuk mendapatkan sebuah kesimpulan, itu ijtihad. Tapi kalau jihad, Perang. bukan berjuang. Kalau jihad ya dengan perang itu mengalami distorsi makna. Oh iya. Nah, itu sudah Maunya perang emang. maunya perang aja, padahal jihad itu bukan itu. Jihad itu berjuang. Berjuang.
Iya, orang apa namanya? Orang siapa namanya? Seseorang mencari nafkah itu juga berjihad. Iya. Ini bukan hanya ngangkat senjata aja. Jihad. Tuh, Bi. Ijtihad tadi apa Pak? Ijtahada. Kalau istihad itu kan kalau dalam terminologi fikih Oh, itu, ijtihad. apa namanya, mengerahkan segala kemampuan untuk mencapai sebuah kesimpulan hukum. Itu ijtihad. Makanya mengumpulkan dalil-dalil baik dari Al-Quran maupun dari Sunnah Iya. untuk mencapai sebuah kesimpulan. Makanya kadang-kadang hasil istihad A sama istihadnya si B itu berbeda. Karena bisa jadi metodologinya yang digunakan berbeda atau sumber-sumbernya sedikit berbeda. Maksudnya begini, sumber yang diketahui oleh si A itu berbeda dengan sumber yang diketahui oleh si B. Katakanlah misalkan hadis, bisa jadi si A ini baru baca satu hadis, tapi si B ini bacanya banyak hadis, jadi kan modalnya lebih banyak. Makanya hasil istihad itu kadang-kadang berbeda. Oke. Jadi kata dasarnya tetap apa? Jim, kemudian H, dan ada. Jadi bisa kita kaitkan dengan kata jihad, ijtihad, apalagi banyak gitu ya. Oke, satu lagi. Ini apa nih? Inkasar. Inkasaro. Saro berapa huruf? 5. 5. Tambahannya pasti 2. Kira-kira tambahannya apa? Hamzah Hamzah dan sama nun. Hamzah sama nun. Berarti huruf aslinya kasaro. Kasaro. kasaro, ya kan? Kasar. Apa artinya kasaro itu? Kasar. 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 Oke, kalau Kasir. bukan kasar. Ini loh, kalau kita baca A I U, kalau A fathah, kalau I apa? Kasro. Kasto. Kasro. Oh, Kalau U apa? bawah. Domah. Nah, Jadi kasar itu artinya apa? Di bawah ya, Ustaz? Di bawah. Bukan. Jebakan gitu. I. Kasro itu arti aslinya pecah. Oh, pecah. Coba ucapkan huruf I. Coba I. huruf ba ya. Babi. Coba ba bi. Ti. Ti. Bi. Ti. Coba mulut kita pecah nggak? Bi. iya. Mulut kita membuka atau menyamping? Ketika Menyamping. Oh, pecah samping. pecahnya nyamping. Jadi Ambi. gimana? Coba aja itu kalau Ustaz, bilang jebakan I, tuh kalau gitu. kalau kita bilang I, coba itu mulut kita mau nyongkan. Bunyi I nggak? Oh, bisa. Ya kan itu kasroh itu pecah. Jadi muka kita pecah. Makanya kalau apa kita belajar fasahah itu, belajar ngaji, guru ngaji ke fasahah itu. Kalau I itu betul-betul harus pecah I. Nggak boleh setengah-setengah. Itu males. Kalau males I, ya bukan, itu bukan I. Pasti hasilnya nggak maksimal. Pengucapan hurufnya pasti nggak maksimal. Ya itu. Nah kalau ini harokat di atas apa namanya? Fathah. Fathah. Fathah ya. Fathah itu apa? Atas gitu. Tadi kan Buka. bukan. Oh ya, buka bener. Fathah buka bener. Coba kalau bilang abatasa, kira-kira mulut kita buka nggak? Buka. Ya, buka. Bahkan kalau bisa tuh bukanya harus ini ya, harus maksimal. Paling tidak itu ini A, 2 jari atau 3 jari masuk. Jadi yang begitu. Coba itu kalau mingkem itu A itu. Nggak bisa. Ya karena itu apa? Kalau domah apa domah? Mengulum. Monyong atau monyong. Maju ke depan. Domah yadum itu artinya mengumpulkan. Mengumpulkan. Jadi mengumpulkan mulut atas bawah dikumpulkan coba. Ya, Iya, coba kalau bilang meringis. Enggak jadi. Nggak bisa. Bisa.
Jadi memang apa namanya istilah penamaan itu memang ada historinya ya. ada ininya. Latar belakang. Hmm. Oke, baik. Ya, jadi ini sudah paham ya. Jadi 3 huruf, 4 huruf, 5 huruf, dan 6 huruf. Tetap kita nyarinya itu tambahannya. Jadi biarkan aslinya tetap 3. Yang kita cari adalah asli apa namanya tambahannya. Kalau 4 berarti tambahannya 1, kalau 5 berarti tambahannya 2, dan kalau 6 berarti tambahannya 3. Yang kita kejar adalah tambahannya. Dengan kita sudah tahu tambahannya, otomatis sisanya itu pasti huruf asli, dan huruf asli itulah yang kita jadikan modal untuk mencari arti dan maknanya di dalam kamus kalau kita memang belum tahu maknanya. Oke. Ya, nanti silakan nyari di kamus, bisa di-download juga kok kamusnya. Oke. Kemarin terakhir kita ayat 15. Sekarang ayat yang ke-16. Belum 14 ya kemarin. Kemarin 14. Kemarin 15 ya? Kemarin 15. Ya, sekarang berarti 16. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita fokus di yang Waalaikumsalam. Oh, ini nanti dari Bandung, karena aku ini. udah di Jakarta. Oh, ya Allah. Ini sudah nanti datang tamu dari Bandung, mau apa namanya? Syukuran ke taman. Belum, Yun. baru masuk. Yuk, 16. Ya, siap. Langsung tune in. Bunda langsung tune in. Yang tadi kan udah minggu lalu. Iya udah. Udah jago Bunda. Paham. Aku lihat YouTube lagi dari ayat 1 kemarin, jadi nyambung. Bener-bener. Itu caranya tuh dari ayat 1 sampai ini diulang, nanti nyambung. Makin Nyambung. paham jadinya. Iya. Oke. Jadi menyusun puzzle ya. Iya. Jadi baru paham Ustaz. Gampang Masih banget. 15 jam non-stop, Bun. Iya bener. Non-stop dari pagi. Asli. Oke, baik. Sekarang ishtarau ya. Ishtarau, mereka telah menukar. Istarau, mereka telah menukar. Sebenarnya itu makna aslinya itu membeli ya. Kita artikan aslinya dulu ya. Ishtarau, mereka telah membeli. Istarau, mereka telah membeli. Jadi menukar itu makna konotatif ya. Jadi kalau makna yang sebenarnya itu adalah membeli. Ishtarau, ya. Jadi nanti akan apa namanya kalau kita tahu makna aslinya, kenapa Allah memilih kata ini? Kenapa memilih kata membeli? Karena orang Arab itu kan pada dasarnya banyak berdagang ya. Banyak berdagang, terutama di masa Nabi. Maka bahasanya pun seringkali menggunakan bahasa-bahasa bisnis. Sampai pahala pun dibahasakan dengan bisnis. Kalau kamu beli ini nanti akan dapat apa namanya? Kalau kamu jual ini akan dapat harga sekian. Ya, pahala. Makanya pahala itu kan bahasa Arabnya itu kan ajru, al-ajru. Ajrun itu kan upah, ongkos. Oh. Ya, jadi seringkali dengan istilah-istilah seperti itu. Ya, baik. Biasa aja. Biasa aja. Ishtarau, mereka telah membeli. Istarau, mereka telah membeli. Ad-dhalalata, kesesatan. Kesesatan. Sebenarnya ad-dhalalata ini sudah pernah kita singgung di surah Al-Fatihah. Yang mana ad-dhalin itu ya. Kita Orang yang sesat. Ad-dhalin, orang-orang yang sesat. Ad-dhalalata ini kesesatannya. Jadi tidak berhubungan dengan orang. Isimnya ya. Kata benda yang umum ya. Kesesatan. Baik. Robihat, telah beruntung. Robihat Untung itu maksudnya lawannya rugi. Ya, untung di sini lawannya merugi. Fama robihat. Baik, robihat apa tadi artinya?
Beruntung. Teman beruntung. Tijaratu perdagangan. Perdagangan. Jadi kita mendengar kata tijaroh. Ya, tijaroh. Ada zakat tijaroh, ada zakat mal, ada zakat tijaroh. Tijaroh itu perdagangan, bisnis. Oke. Muhtadina, orang-orang yang mendapat petunjuk. Tadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Orang yang mendapat petunjuk. Coba dari depan. Ishtaru artinya? Mereka telah membeli. Mereka telah, ya. Mereka telah membeli. Mereka telah membeli. ad-dhalalata, Kesesatannya. kesesatan. Ad-dhalalata kesesatan. Kalau rabihat, Beruntung. beruntung. Tijaratu, Perdagangan. perdagangan. Muhtadina, Orang-orang yang Mendapat mendapat petunjuk. orang yang mendapatkan petunjuk. Oke, kalau ditanya ad-dhalalata ini isim, fi'il atau harf? Ad-dhalalata. Kata Isim. tim. Isim. Isim. Apa? Cirinya isim apa? Ada Ada alif lam. alif lam. Lam ya. Baik. Sekarang ini ada ma di sini. Ada ma. Ma itu kemarin kita tahu bahwa ma itu ada dua makna. Ma yang Ya. pertama kita kenal itu adalah ma yang artinya apa ya? Apa Ma ya? yang artinya apa. Tapi di kemudian hari ternyata ada ma yang bermakna tidak. Iya. Gitu ya. Oke. Nah, kebetulan untuk yang pada ayat ini kemarin belum pernah kita singgung ya. Dan juga belum saya masukkan dalam catatan kemarin. Kalau catatan kemarin itu ma yang artinya tadinya apa yang kemudian bisa berubah menjadi tidak kalau ciri-cirinya satu diikuti oleh ilah. Masih ingat ya? Ya. Yang kedua ada bi. Diikuti oleh bi seperti ini nih. Mana kemarin? Yang wama hum bi mu'minin, nah seperti ini. Ada ma, ada bi. Gitu kan? Terus kemudian ada ma, ada ilah. Ini nanti bisa menyebabkan ma-nya artinya tidak. Tidak. Ya. Tapi kemudian ini belum saya masukkan ini yang ma robihat. Nah, apa tuh? Ya. Jadi gini, robihat itu tadi artinya apa? Telah beruntung gitu kan? Beruntung. Kalau telah beruntung itu berarti kata kerja atau kata benda? Beruntung itu kata kerja atau kata benda? Kata benda ya? Benda. Kerja ya? Benda. Kalau diawali oleh oleh me itu pasti kata kerja. Kerja. Beruntung. Oke, kata kerja. Nah, cuman kata kerja itu kan ada dua macam, ada transitif, ada intransitif. Ada kata kerja yang membutuhkan objek, ada kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Coba kalau misalkan kata kerja melihat itu butuh objeknya? Perlu. Membaca butuh objeknya? Perlu. Kalau masuk butuh objeknya? Enggak. Cuman ya masuk. Ya keluar butuh objeknya? Enggak. Tidak. Kalau mengeluarkan butuh objeknya? Perlu. Nah, oke. Sekarang kalau beruntung, kata kerjanya butuh objek atau tidak? Tidak. Tidak, berarti kata kerjanya intransitif. Nah, intransitif. Kalau intransitif berarti tidak. Iya, kalau ada ma diikuti kata kerja intransitif itu artinya tidak. Ya, cuman kita taunya ini transitif atau intransitif, kita harus buka kamus dulu. Artinya apa? Iya. Ya. Oke, nah buka kamus tuh harus tahu kata dasarnya. Kata dasar. Nah, itu dia. Lagi-lagi ke sana gitu kan. Kalau tadi tidak dikuasai ya tidak bisa untuk mencari kata dasarnya. Jadi makanya kemarin belum saya singgung karena hubungannya dengan kita harus mengenali dulu kata kerja atau fiil, di mana fiil itu apakah dia sedang fiil yang transitif atau yang intransitif, butuh objek atau tidak. Ketika kita sudah pastikan bahwa fiil yang bersangkutan itu adalah intransitif, tidak membutuhkan objek, maka ma-nya itu artinya tidak. Ya. Oke. Jadi nanti ini ma-nya ma artinya tidak ya. Baik, kalau begitu. Oh ya, ini ada ma lagi nih. Ada ma lagi ya.
Kira-kira ma yang ini nih ma apa nih? Tidak juga. Tidak juga. Kenapa? Karena paralel. Iya, paralel dengan ma yang sebelumnya. Nah, ma rubihat dengan ma kanu muhtadin. Baik, sekarang dari depan. Ulaika. Mereka itu. Mereka itu alladzina Orang-orangnya. orang-orangnya ishtarau. Mereka telah membeli Mereka telah membeli Ad-dhalalata. kesesatan Kesesatan bi dengan al-huda. petunjuk. Petunjuk. Nah, dulu kan ada hudan ya, ala hudan min rabbihim huda, petunjuk. Fa Maka maka ma Tidak adalah rabihat beruntung beruntung tijaratuhum disambung perdagangan mereka. perdagangan hum mereka wa dan dan ma tidak kanu ayo kanu apa mereka adalah Mereka adalah muhtadin. orang-orang yang mendapatkan petunjuk. orang yang dapat. Coba ini fokus di sini. Ishtarawu dhalalata bil huda. Coba kita artikan ishtarawu dhalalata bil huda. Apa artinya? Mereka telah membeli petunjuk. Dengan petunjuk. Oke, Dengan ini petunjuk. membeli ya. Coba kalau mereka atau saya membeli buku dengan uang. Membeli buku dengan uang. Yang saya dapat apa? Buku. Uang. Yang Saya membeli buku saya dengan membeli buku uang. dengan uang. Oh, dapat buku. Yang saya dapat apa? Buku. Buku. Yang Tergantung lepas kalau ada di saya. kembaliannya dapat uang juga, Ustaz. Kalau ada kembaliannya dapat uang juga. Ya kan pasti ada yang lepas dari kita. Yang lepas dari kita apa? Uang. Nilainya, uangnya. Oke. uangnya. Senilai buku itu. Uang senilai buku itu. Nah, jadi kalau di sini membeli kesesatan dengan petunjuk berarti yang didapat mereka apa? Petunjuk. Kesesatan. Gini. Membeli buku dengan uang. Oh, ya. Yang didapat apa? Buku. Yang lepas apa? Uang. Oke. Membeli kesesatan dengan petunjuk yang didapat apa? Kesesatan. Yang lepas apa? Petunjuk. Petunjuknya. Petunjuk. Kalau ibarat orang dagang mendapatkan kesesatan, melepaskan petunjuk itu rugi atau tidak? Rugi. Nah, makanya di sini kata-katanya sama rabihat tijaratuhum. Perdagangan mereka tidaklah Mereka tidak beruntung perdagangan. Oke. ya, jadi cara berpikir itu diistilahkan dengan istilah-istilah bisnis. Karena memang orang Arab itu Suka bisnis. kebanyakan bisnis, berdagang, kafilah dagang, berminggu-minggu, berbulan-bulan nggak pulang baru datang. Karena memang transportasinya masih tradisional, lama gitu ya, bisa berhari-hari. Makkah Madinah saja itu 10 hari loh. Tapi Ustadz di dalam Al-Quran juga banyak arti-arti yang menyebutkan bahwa melakukan perdagangan dengan Allah gitu kan banyak Ustadz. Betul. Meminjamkan. Sedekah itu dibahasakan dengan meminjamkan. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Barang siapa yang mau meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Pertanyaannya memang Allah butuh pinjaman? Kan tidak. Sekarang kita pakai logika kita sekarang. Kalau kita meminjamkan ke orang, maka normalnya, standarnya, pinjaman itu balik nggak? Balik. Kalau kita ngasih ke orang, yang kita kasih boleh kita tarik lagi nggak? Enggak. Ya, jadi kalau kita ngasih, nggak balik kan? Tapi kalau kita meminjamkan, kita balik nggak pinjaman itu? Berharap balik. Ya. Ya, jadi pada konsepnya balik ya. Konsepnya balik. Nah, makanya sedekah itu Allah membahasakannya dengan pinjaman. Sebenarnya nggak pernah hilang dari kita sedekah. Allah membahasakannya dengan yuqridullah. Man dzalladzi yuqridullah
Allah qardan hasana fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira. Barang siapa yang mau meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya dengan lipat ganda yang baik. 700 kali. Itu standar 700. Terusannya 700 kali itu Allah bisa melipat gandakan dengan berapapun yang Allah mau. Suka-suka Ini sebenarnya unlimited. Iya. 700 itu selalu ada rahasia di balik angka 7. 7 lapis langit. Ya kan? Ada 70 hari, ada 700 kali lipat. Selalu menggunakan angka kepala 7. Itu apa rahasia? Ada rahasia tertentu di situ. Oke ya, jadi apa namanya? Ini ibarat bahasa kiasan sebenarnya. Makanya selalu menggunakan apa namanya bahasa-bahasa bisnis untung rugi. Karena orang Arab itu selalu bertanya begini, zaman dahulu ya. Kalau saya melakukan begini saya dapat apa? Untungnya apa? Kalau saya sholat saya dapat apa? Kalau saya puasa saya dapat apa? Itu selalu seperti itu karena memang mindsetnya itu dagang. Jadi karena berpikirnya dagang terus akhirnya begitu, saya dapat apa kalau? Makanya selalu Allah menggunakan bahasa-bahasa bisnis. Ishtarawad dhalalata bil huda. Mereka itu ibaratnya membeli kesesatan dengan petunjuk. Berarti yang mereka dapat adalah kesesatan, sedangkan yang hilang dari mereka adalah petunjuk. Maka ibarat orang dagang, maka coba fama rabihat tijaratuhum, maka tidaklah beruntung perdagangan mereka dan tidaklah yang tidak mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ya sudah cukup ya. ya ngebul. Alhamdulillah. Begitu kita tutup doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. bil Qur'an waj'alna imanan wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna min nasina wa 'alina min jahilna warzuqna tilawatahu ana alaihi atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Sampai minggu depan ya. Ya, Insya Allah. Ya, pamit ya. selamat ini ya. Mau selamatan. Iya, mau selamatan.